Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Anissa Hasanah, Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas seputar tentang sosiometri. Apa sih sosiometri itu? Sosiometri adalah salah satu cara untuk mengukur hubungan sosial antara individu. Kemudian, hasil pengelolaan sosiometri tersebut akan diperoleh gambaran jumlah skor yang ingin diperoleh oleh setiap orang, pola hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, tujuan dan manfaat sosiometri. Pertama, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerimaan sosialnya. Merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik, sekaligus membantu mengatasi masalah penyesuaian di kelas. Ketiga, memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Keempat, memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual. Selanjutnya, bentuk-bentuk sosiometri. Teman-teman, bentuk-bentuk hubungan dalam sosiometri ini mempunyai 5 hubungan. Nah, yang pertama itu hubungan sosial segitiga. Sosial segitiga ini menggambarkan intensitas hubungan 3 orang individu yang cukup kuat. Kedua, hubungan sosial terpusat. Sosial terpusat ini menggambarkan tingkat popularitas seorang individu dalam kelompoknya. Ketiga, hubungan sosial intim. Sosial intim ini menggambarkan hubungan beberapa orang yang saling memilih satu dengan yang lainnya. Keempat, hubungan sosial berbentuk jala. Sosial berbentuk jala ini menggambarkan pola relasi yang bersifat menyeluruh di mana setiap anggota saling berelasi. Dan yang terakhir, kelima, ada hubungan berbentuk rantai. Bentuk rantai ini menggambarkan pola hubungan searah atau sepihak dan menyeluruh. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas macam-macam sosiometri. Nah, macam-macam sosiometri ini ada 3 loh. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu ada sosiometri tipe nominatif. Dalam tipe ini, setiap individu dalam kelompok ditanyai siapa-siapa saja kawan yang disenangi dan tidak disenangi untuk diajak melakukan aktivitas belajar. Nah, yang kedua ada sosiometri tipe skala bertingkat. Dalam tipe ini disediakan jumlah pertanyaan yang menyatakan hubungan paling dekat dan sampai hubungan yang paling jauh. Nah, yang ketiga terakhir ada sosiometri tipe siapa dia. Nah, dalam tipe ini disediakan pertanyaan tentang sifat-sifat individu yang positif maupun negatifnya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah pembuatan sosiometri. Nah, yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini, konselor harus mampu menentukan kelompok siswa yang ingin diselidiki selama ini. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Konselor harus membagikan dan mengisi angket sosiometri tersebut kepada peserta didik. Yang ketiga, tahap analisis hasil. Konselor harus memeriksa hasil angket sosiometri tersebut, apakah sudah benar ataukah belum. Kemudian selanjutnya contoh dari tabulasi sosiometri teman belajar. Oke, baiklah teman-teman semua, di sini saya sudah membuat contoh tabulasi sosiometri teman belajar. Nah, di kolom dipilih atau memilih ini terdapat nama-nama siswa. Nah, di sini ada Mutia, Aulia, Lia, dan juga Sibila. Nah, Mutia ini memilih teman belajar yang disukainya adalah Silia. Silia ini berada di nomor 15. Baiklah, kita hitung dari sebelah kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
apa? Untuk mengetahui mana siswa yang telah dipilih dan mana yang tidak dipilih. Oke, sekali lagi saya bilang, kenapa diberi tanda X? Nah, tanda X ini fungsinya untuk mengetahui mana siswa yang telah dipilih dan mana yang tidak dipilih. Jadi intinya fungsi X ini agar kita mengetahui bahwasannya siswa tersebut telah dipilih. Nah, kalian pasti bingung kan kenapa di sini terdapat kolom berwarna abu-abu. Nah, jadi saya akan menjelaskan kolom berwarna abu-abu ini adalah siswa yang tidak dipilih sama sekali. Nah, jadi kita beri tanda warna abu-abu. Nah, jadi sekali lagi saya bilang, X ini kita tandai X ini agar mengetahui bahwasannya ini adalah siswa yang telah dipilih. Nah, sedangkan warna abu-abu ini adalah siswa yang tidak dipilih sama sekali. Nah, di sini ada juga warna merah. Nah, kolom berwarna merah maksudnya. Kolom berwarna merah ini fungsinya untuk apa? Nah, ini tidak ada fungsinya sama sekali. Ini hanyalah pembatasnya saja. Nah, di sini ada total. Nah, jika siswa yang dipilih 1, maka hasilnya pun 1. Jadi skor totalnya adalah 1. Dan seterusnya begitu. 1, ini pun hasilnya 1. Di sini saya juga sudah membuat contoh dari sosiogram teman belajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola-pola tersebut. Nah, di sini ada angka 11, 12, dan 13. Angka 11 ini menunjukkan anak panahnya ke arah 12, 12 ini menunjukkan anak panahnya ke angka 13, 13 ini menunjukkan arah anak panahnya ke angka 11. Nah, ini dinamakan hubungan sosial segitiga. Nah, hubungan sosial segitiga ini hubungan 3 orang individu yang cukup sangat kuat. Nah, kita ke sebelah kanan. Nah, di sini ada nomor 14, 15, 16, 17, dan 18. 14 ini menunjukkan arah anak panahnya ke angka 15, 15 ini menunjukkan anak panahnya ke angka 16, 16 ini menunjukkan arah anak panahnya ke angka 17, dan 17 ini mengarahkan ke angka 18. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman. Anak panahnya mengarah satu sama lain maksudnya. Nah, ini dinamakan hubungan sosial saling memilih. Hubungan sosial saling memilih ini sangat kuat dan tidak mudah terpecah. Nah, di sini ada angka 19. Nah, angka 19 ini bisa kita lihat. Angka 19 ini sangat populer, siswa yang sangat populer di kelas. Kenapa? Karena anak panahnya mengarah ke 19 tersebut. Ini dinamakan hubungan sosial terpusat. Hubungan sosial terpusat ini hubungan yang sangat erat terhadap pembahasan saya siswa mengenai seputar tentang sosiometri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.